Selamat sore. Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 10 dari Kota Medan. Dengan saya, Agnes Sihaloho dari SLBA Karya Murni Medan. Saya Nurmiati Sidalahi dari SMK Negeri 2 Medan. Saya Mahyu Daniel Asmi dari SMK Negeri 3 Medan. Kali ini kami akan mengerjakan demonstrasi kontekstual modul 23, coaching untuk supervisi akademik, yang berperan sebagai pengamat, coach, dan coaching. Selamat menyaksikan. Selamat siang Bu Agnes. Selamat siang Pak Dani. Apa kabar? Luar biasa. Yes, ceria ya Bu hari Ya. ini. Oke Bu, nanti kan Ibu akan melakukan coaching ya. Iya, Bu. Jadi ada yang kita diskusikan, yaitu penyempurnaan penilaian kamu coaching, yaitu diantaranya ada 3 prinsip-prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, memaksimalkan potensi. Demikian Bu Agnes. Baik, terima kasih Pak Daniel. Ya, benar sekali bahwa sebentar lagi saya akan melakukan coaching dan terima kasih Pak untuk informasinya mengenai penilaian dalam percakapan coaching nanti Pak. Oke, baik, nanti kan Ibu ada nanti kompetensi yang lebih dikembangkan dalam coaching. Kira-kira apa Bu kompetensi yang akan dikembangkan nantinya Baik. Bu? Dalam kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan ini sebenarnya ada 3 begitu Pak, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, lalu mengajukan pertanyaan berbobot. Oh iya. Kira-kira nanti apa kompetensi yang paling spesifik yang ingin diobservasi Bu dalam kegiatan coaching nanti? Kompetensi yang paling ingin secara spesifik yang ingin diobservasi itu adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak. Begitu karena saya merasa diri saya belum mampu dengan kreatif untuk mengajukan pertanyaan berbobot, karena menurut saya dalam coaching dengan mengajukan pertanyaan berbobot tentu akan mampu menggali potensi yang ada pada diri coaching. Begitu Pak. Oh iya. Oke Bu. Bu, kira-kira indikator indikator untuk tercapaian dalam coaching nanti dan tujuan pengembangan apa yang paling utama Bu indikatornya dalam coaching? Baik, yang menjadi indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang saya inginkan ini adalah bahwa dengan coaching yang saya lakukan, coaching mampu menemukan solusi atas masalahnya sendiri, begitu Pak. Tetapi untuk menuju itu, ya saya harus mampu menjadi coach yang baik, yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot, begitu Pak Daniel. Oke Bu, terima kasih. Semoga nanti Ibu dalam coaching nanti berhasil dan sukses dalam melakukan dialog antara coach dan coaching. Terima kasih Bu, selamat Bu. Terima kasih Pak Dani. Selamat sore Pak Dani. Selamat sore Bu Agnes. Apa kabar Bu Agnes? Ya, hari ini sedikit lelah Pak. Lelah. Kenapa lelah Bu Agnes? Lelah karena ada beberapa tantangan di dalam tanggung jawab saya di semester baru ini Pak, begitu. Begitu ya Bu. Oh iya, begini Bu. Kira-kira apa yang menjadi tujuan daripada Ibu berkomunikasi pada hari ini ke saya? Iya, begitu Pak Daniel. Sebenarnya terkait dengan kelelahan yang saya sebutkan tadi Pak, di mana saya merasa sedikit sebenarnya tertantang gitu, tapi dengan tantangan ini saya merasa ini menjadi sedikit masalah di dalam peran saya sebagai pendidik begitu, karena sebelumnya Pak saya itu dipercayakan menjadi wali kelas dari anak-anak yang sudah kelas besar gitu. Tapi untuk tahun ajaran ini kebetulan saya dipercayakan menjadi wali kelas 2 Pak. Nah jadi kebetulan saya memang guru di sekolah luar biasa di mana peserta didiknya memiliki hambatan penglihatan. Nah jadi peserta didik di kelas 3 ini ya hanya 3 orang yang memang sebenarnya Pak. Tetapi 2 orang selain memiliki hambatan penglihatan, 2 orang memiliki hambatan dalam motorik halus, sehingga walaupun sudah kelas 3 masih belum mampu untuk membaca dan menulis begitu Pak. Jadi yang saya pikirkan yang menjadi pikiran bagi saya saat ini adalah bagaimana caranya nanti saya merancang pembelajaran agar materi pembelajaran juga bisa mereka dapat. Kemudian bagaimana saya juga bisa membantu mereka dalam menguasai
keterampilan membaca dan menulis begitu. Iya Bu ya, maaf ya Bu. Tadi Bu disampaikan itu semacam gambaran tujuan. Ini nanti kita rekam ya Bu sebagai koleksi apa aja individu kita. Baik, boleh Bu. Antara coaching Ibu dan tidak disebar luaskan kemana-mana. Oke, ya. siap. Aman Pak. Oke Bu, setuju Bu? Iya, setuju. Oke, kalau gitu Bu, kira-kira permasalahan itu muncul ketika Ibu ada perubahan daripada wali kelasnya ya Bu, kelas 2 kelas 3. Kira-kira apa yang membuat Ibu memberikan argumen supaya Ibu bisa lagi bisa meyakinkan anak-anak untuk bisa kuat dan mengalami rasa jenuh tadi Ibu dalam posisi pengajaran Ibu di sekolah. Ibu sekolah SLB ya? Iya, sekolah luar biasa SLBA Pak. Oh iya. Berkebutuhan khusus anak. Identifikasinya apa kira-kira? Nah, jadi yang menjadi masalah tadi seperti yang saya sudah sampaikan Pak. Jadi bagaimana saya bisa dalam kegiatan belajar mengajar itu turut juga mengajarkan membaca dan menulis braille. Dimana sebelumnya untuk membaca dan menulis braille ini kan memang seharusnya dilakukan di kelas persiapan, ada di kelas 1 atau di kelas 2 begitu, dengan harapan di kelas 3 peserta didik ini harusnya sudah mampu untuk membaca dan menulis begitu Pak. Jadi kira-kira rencana aksi apa yang Ibu lakukan ke depan dalam upaya meningkatkan kualitas mengajar Ibu di sekolah SLB ini Bu? Karena tadi Ibu bilang ada perubahan daripada struktur yang ditempatkan pada posisi Ibu di tahun ajaran baru ini ya Bu? Baru terlaksana. Iya. Kira-kira Bu apa rencana yang Ibu lakukan ke depan? Iya. Nah, walaupun ini menjadi ini merupakan sebuah tantangan Bu. Pak, terutama karena memang kita di pembelajaran guru penggerak ini kan sebenarnya sudah mendapatkan materi mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Jadi nantinya mungkin dengan latar belakang siswa yang saya ampu di kelas ini, tentunya nanti ini akan menjadi pembelajaran bagi saya untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, tentunya untuk rencana aksi yang akan saya lakukan adalah mencari lebih banyak sumber lagi tentang strategi pembelajaran, bagaimana caranya untuk yang pertama itu sih yang paling penting adalah mendampingi anak ini supaya tahu membaca dan menulis braille, tentu dengan melatih motorik halusnya. Jadi mungkin saya akan mencari beberapa referensi baik dari internet atau dari gurunya sebelumnya atau dari rekan sejawat atau bahkan dari guru-guru sekolah luar biasa dari sekolah yang lain, bagaimana caranya untuk melatih motorik halus supaya anak ini bisa menulis begitu. Karena sebenarnya secara pemahaman ataupun kognitif peserta didik ini mampu untuk mengikuti pembelajaran. Maksudnya kalau kita memberikan materi, kita tanyakan secara lisan, dia mampu mengikuti Pak, bisa menjawab. Tapi ketika sudah berurusan dengan menulis dan membaca, nah dia sedikit merasa kesulitan begitu karena memang dia mengalami hambatan dalam motorik halusnya. Jadi untuk rencana aksinya mencari strategi yang lain pembelajaran terutama dalam peningkatan motorik halus. Tantangan yang paling berat dalam rencana aksi itu apa kira-kira? Tantangan yang paling berat itu sebenarnya berasal dari faktor eksternal Pak. Karena yang kita ketahui pembelajaran itu tentu akan efektif bila dilakukan di sekolah lalu dilanjut di rumah. Jadi 80% Pak kebetulan peserta didik kami ini tinggal di asrama. Oh di asrama ya. Jadi karena memang kondisi orang tua dan pendamping di asrama tidak mengetahui bagaimana caranya menulis braille, akhirnya mereka juga tidak bisa membantu di panti ataupun di rumah. Jadi ini merupakan tantangan juga di dalam melakukan rencana aksi ini karena menurut saya akan lebih efektif jika di rumah di sekolah dilakukan maka dilanjutkan juga di rumah. Oh, berarti dilakukan secara kontinu ya Bu ya? Iya. Terus Bu kira-kira apa komitmen Ibu ke depan dalam menangani masalah-masalah yang ada di sekolah Ibu, terutama Bu di sekolah SLB khususnya ya Bu ya? Baik, untuk komitmen yang saya pegang bagaimana caranya saya bisa melakukan rencana aksi yang sudah saya nyatakan tadi Pak, tentu saya harus memandang anak-anak ini merupakan makhluk hidup ciptaan Tuhan. Iya. Walaupun mereka mempunyai hambatan
sadar ya Pak, karena mereka tidak tinggal dengan orang tuanya gitu ya, walaupun mereka memang dipanti mendapatkan kasih sayang, tetapi ya ada juga sedikit bedanya dengan tidak tinggal dengan orang tua gitu. Nah itu yang menjadi komitmen bagi saya, bagaimana saya bisa memperlakukan mereka sama dengan peserta didik yang lain yang sama seperti di sekolah lain. Itu yang menjadi komitmen bagi saya, bagaimana agar mereka bisa mendapatkan hak atas pendidikan yang sama dengan siswa non disabilitas. Itu yang komitmen saya yang pertama. Yang kedua tentu sebagai pendidik ya saya harus menciptakan suasana belajar yang nyaman untuk mencapai tujuan pembelajaran tentunya, dan membuat saya menjadi guru yang dirindukan. Iya. Itulah yang menjadi komitmen dari diri saya. Oke Bu, makasih ya atas responnya tadi. Baik, dalam usaha kita berkomitmen dan berusaha dalam upaya meningkatkan daripada proses kinerja kita dalam pengajaran. Ibu kan ada orang-orang yang lebih spesifik ya, atau mendampingi ibu dalam dalam proses kegiatan ibu untuk meningkatkan kinerja ibu. Kira-kira siapa aja orang yang berpotensi atau yang ibu anggap bisa mendampingi ibu dalam menyelesaikan permasalahan dan meningkatkan kualitas belajar ibu di sekolah? Baik, orang-orang yang berperan di dalam pelaksanaan rencana aksi ini tentu saja adalah warga sekolah, termasuk di situ kepala sekolah, termasuk di situ rekan-rekan sejawat, karena. Selamat siang Bu Nur. Selamat siang Pak Dani. Apa kabar hari ini Bapak? Alhamdulillah agak lemas ini Bu. Ada apa gerangan kira-kira Bapak ini? Iya Bu, ini saya belakangan ini kok minat mengajar itu agak kurang gitu Bu. Jadi kalau saya masuk kelas saya tidak seperti dulu besik apa saya ini membutuhkan refreshing gitu dari itu. Oke, Pak Daniel tadi sebelum kita mulai coaching, izin ya Pak, ini kita rekam. Ya siap Bu. Untuk nanti sebagai bahan kita berdiskusi, tapi Bapak jangan takut, ini akan menjadi hanya menjadi artinya apa kita bilang Pak, kalau hanya kita berdua saja, tidak dengan nanti rekaman kita ini tidak akan dapat dilihat oleh orang lain, hanya sebagai dokumentasi untuk kita berdua saja. Siap Bu. Oke, baik Pak Daniel. Nah, kira-kira dengan diskusi kita hari ini tadi dari permasalahan yang Pak Daniel hadapi, kira-kira apa sih yang ingin Pak Daniel harapkan dari hasil pertemuan kita ini? Saya ingin harapkan ketika nanti saya sudah berdiskusi kepada ibu, saya bisa lebih semangat lagi dalam mengajar ke siswa, dan saya bisa menyampaikan dengan maksimal dalam pengajaran, dan bisa saya jos lagi semangat untuk menjadi yang terbaik buat dalam pengajaran gitu loh Bu. Jadi dengan kata lain, Bapak akan kembali seperti waktu di awal muda dulu, pertama-tama menghidup menjadi seorang pendidik yang mulia ya Pak ya. Iya benar Bu, jos gitu loh Bu. Jos ya, baik Pak Daniel. Nah, dengan hasil yang ingin Bapak capai, kira-kira apa ukuran keberhasilan dari sisi kita hari ini nanti Bapak? Menurut saya ukuran keberhasilannya apabila saya sudah maksimal mengajar dalam pembelajaran dan saya tidak mengalami rasa jenuh itu, sehingga saya semangat bangun pagi, semangat untuk sekolah, tidak lagi seperti belakang-belakangan ini yang saya kadang malas gitu. Jadi dengan standar ukuran itu berarti saya sudah maksimal mencapai apa yang saya inginkan dalam upaya peningkatan proses mengejar saya ke depannya Bu, seperti itu kira-kira Bu. Tapi fokus tujuan kita hari ini adalah agar Bapak lebih semangat kembali dalam mengajar di kelas, begitu ya Pak ya? Yes Bu. Nah, baik Bapak, kira-kira di saat ini dalam proses pembelajaran yang Bapak rasakan, apa yang paling penting yang Bapak rasakan saat ini di dalam hubungannya dengan proses pembelajaran ini? Hal yang paling penting bagi saya adalah
bagaimana saya memotivasi diri saya kembali dalam upaya membangkitkan kinerja saya dalam mengajar anak-anak, sehingga nantinya apa yang saya terapkan dalam pengajaran itu maksimal kepada anak didik dengan nilai yang maksimal gitu loh Bu. Jadi hal-hal yang saya masuk tinggal duduk lihat begitu saya hindarkan Bu dengan adanya pertemuan kita ini dalam memotivasi daripada semangat dalam pengajaran saya Bu, seperti itu kira-kira. Oke, nah dari hal-hal penting yang Bapak utarakan tadi, apakah Bapak memiliki hambatan dalam melaksanakan hal yang Bapak rasakan tadi? Iya Bu, saya memiliki hambatan benar Bu. Saya terkadang itu Bu muncul rasa malas setiap hari gitu Bu. Kenapa ini ya? Apakah memang faktor umur atau memang gairahnya berkurang atau saya kurang refreshing gitu Bu? Itu hal yang menjadi halangan saya, faktor malas lah itu Bu. Kalau udah malas kan Bu udah payah itu kan Bu dalam menangani keberadaan kita, tapi saya berkeyakinan dan ada tekad kuat untuk mengalahkan itu loh Bu. Kira-kira seperti itu Bu. Yang menjadi halangan bagi saya untuk memulainya itu yang agak sulit begitu Bu. Demikian Ibu. Jadi intinya motivasi dari dalam diri masih seperti dulu, masih jos. Iya. Tapi ketika ketika aksi, muncullah rasa malas itu tadi. Iya benar Bu. Iya. Nah, kalau sudah merasakan seperti itu Pak, kira-kira ada nggak terpikir solusi-solusi apa yang Bapak pikirkan atau yang Bapak bayangkan anak-anakkan agar rasa tadi itu bisa hilang? Iya, yang pertama solusi yang saya pikirkan, saya harus bangun cepat. Saya sholat subuh dulu, kadang kelewatan subuhnya di masjid, ini udah di rumah aja kan Bu. Saya mencoba untuk betul-betul memotivasi diri saya dengan meningkatkan ibadah, dan saya coba mencari hal-hal yang baru atau hal-hal yang menyenangkan pikiran saya, semacam healing atau jalan-jalan atau saya rasa itu bisa membangkitkan daripada kecintaan saya dalam bekerja kembali, jos kembali dalam upaya standar normalisasi yang telah saya miliki waktu muda dulu. Itulah kira-kira jalan yang harus saya lakukan gitu untuk ke depan. Oke, jadi sebenarnya Bapak sudah ada ide ya? Iya Bu. Ya, artinya mungkin Bapak sudah mempunyai target atau sudah mempunyai cara mengatasi rasa jenuh tadi dengan bangun cepat, mungkin lebih sholat subuh berjamaah di masjid itu lebih nyaman daripada di rumah. Ya, perlu healing dengan keluarga atau sendiri dengan teman-teman, kira-kira seperti itu ya Pak ya? Iya. Nah, kalau sudah ada pemikiran seperti ini, berarti dari perasaan Bapak ini, dari skala 1 sampai 10, kira-kira menurut Pak Daniel, Bapak ini berada di posisi mana untuk kenyamanan Bapak sekarang? Saya kira ini saya berada di posisi 7. Iya, saya mau jadi 9 seperti Pak Daniel yang dulu yang memang menunggu dalam kegiatan pengajaran dan partisipasi belajar aktif gitu loh Bu. Masih di skala 7 yang menurut Bapak itu masih terlalu rendah. Iya, ya? 9 itu Bu. 9 baru. Nah, untuk mencapai skala 9 tadi Pak Daniel, kira-kira apa prioritas yang Bapak siapkan untuk mencapainya? Prioritas utama yang saya lakukan dalam mencapai semangat itu Bu, saya harus bisa mengajar tepat waktu, dan saya harus bangun pagi cepat dan harus sholat berjamaah dan di masjid misalnya subuh ya Bu, dan saya coba untuk datang lebih awal ke sekolah dengan menyelamatkan anak. Mungkin saya lebih melihat pemandangan pola pikir atau kegiatan anak, jadi hati saya tenuh untuk bisa lebih prioritas skala yang utama dalam mengajar anak-anak di sekolah, menghilangkan rasa jenuh gitu. Berarti dapat saya simpulkan bahwa prioritas Bapak sekarang untuk mengatasi rasa jenuhan itu adalah dengan datang tepat waktu. Iya, gitulah Bu. Artinya disiplin
waktu lah ya Pak Iya, ya. betul. Tepat waktu dalam segala hal. Betul. Nah, dalam melaksanakan tepat waktu dalam segala hal ini kira-kira ukurannya nanti untuk Pak Daniel bisa mengatakan bahwa saya sudah disiplin waktu nih. Nah, kira-kira ukuran suksesnya itu yang seperti apa menurut Pak Daniel? Oh iya Bu, khususnya mungkin ketika saya sudah mulai rasa jenuh, berarti tingkat kreativitas dan rutinitas yang saya lakukan itu sudah standar Bu. Artinya apa? Tepat waktu kemarin itu kan saya agak malas-malas, datang terlambat, jarang menyalami murid dan jarang menyapa kan gitu ya Bu. Jadi standar utama ketika saya keberhasilan saya ketika saya sudah tepat waktu dalam pengajaran dan menyajikan pengajaran, pulang tepat, datang tepat, dan rasa jenuh tidak ada lagi. Saya sudah balik seperti semula, gitu loh Bu. Itu yang saya Artinya ketika Bapak sudah mempunyai kreativitas meningkat berarti Bapak sudah sukses. Yes, iya. Bapak sudah seperti itu ya. Iya, sudah betul. sukses melaksanakan Menghilangkan rasa jenuh. Iya, betul. Nah, kira-kira untuk komitmen. Nah, kita bicara komitmen nih Pak, karena kan tadi Bapak sudah berhasil nih jika nanti melaksanakan disiplin waktu dengan maka akan muncul kreativitas. Nah, kira-kira komitmen Bapak untuk menjalankan rencana aksi ini selanjutnya menurut Pak Daniel seperti apa? Iya, saya punya komitmen saya harus bisa menjadi yang terbaik dalam pengajaran Bu. Kalau bisa saya menjadi guru teladan dalam memberikan pengajaran dengan menghilangkan rasa jenuh. Karena nanti kami Bu ada penilaian khusus dalam upaya peningkatan kinerja daripada pengajaran yang ada di sekolah. Jadi komitmen saya harus bisa lebih baik dan bisa menjadi prestasi penilaian ke depan terhadap kepala sekolah, teman-teman sejawat. Nanti kan lihat, padahal udah semangat lagi nih kan gitu Bu. Oh iya gitu loh Bu. Jadi itulah salah satu hal yang paling saya berkomitmen untuk mencapai rasa penghargaan tertinggi dari pengajaran dan menghilangkan rasa jenuh. Demikian Bu. Ya, sangat bagus sekali. Nah, kira-kira adakah nanti ada faktor eksternal atau siapa saja yang dapat membantu Bapak untuk menjalankan komitmen yang diamankan Bapak sekarang? Oh iya Bu, ada faktor eksternalnya, faktor internal yang dalam keluarga lah. Istri dan istri mungkin dengan melihat anak-anak saya lebih semangat, ya istri memotivasi terus gitu ya. Kalau eksternal Bu mungkin rekan-rekan teman sejawat saya ya. Karena kan saya guru matematika Bu, saya orang yang tugas, jadi bisa main-main. Mungkin teman-teman saya di MGMP, padahal ayo seperti dulu, Bapak harus bisa. Jadi kan saya lebih semangat untuk termotivasi dan menghilangkan rasa jenuh. Jadi rekan-rekan sejawat, merupakan teman-teman di kelompok rukol kami gitu ya, di GMP. Mungkin ada salah satunya itu selain dari kepala sekolah juga pasti kepala sekolah kan memperhatikan itu Bu, menghargai nilai. Mungkin itulah salah satu hal yang mendampingi saya dalam mendorong daripada motivasi belajar saya supaya lebih maksimal gitu ya, dari teman-teman dari MGMP terutama Bu, teman-teman guru-guru di sekolah gitu Bu, kira-kira Bu yang bisa mendampingi saya dalam proses menghilangkan rasa jenuh gitu. Berarti artinya motivasi dari teman-teman rekan sejawat, habis itu mungkin motivasi dari keluarga. Iya, itulah Bu. Motivasi dari pimpinan itu juga sangat membantu Bapak ya. Iya Bu. Melanjutkan komitmen yang sudah Bapak buat untuk disiplin tepat waktu ya. Nah, sebelum kita akhiri sesi coaching kita ini Pak, kira-kira kapan kita akan mengadakan tindak lanjut dari sesi kita ini? Iya, secepatnya Bu. Mungkin ketika nanti saya masuk, saya akan melakukan perubahan dalam proses pengajaran yang menghilangkan rasa jenuh saya. Mungkin 2-3 hari ini ketika saya masuk, saya akan melakukan perubahan dalam proses pengajaran dan tindak lanjut yang saya lakukan yaitu kedisiplinan saya sendiri, terutama dalam upaya menghilangkan rasa jenuh.
Terima kasih Baik, Ibu. Pak. Terima kasih. Iya, Sampai Bu. jumpa nanti. Action. Selamat siang Bu Amis, gimana hasil daripada supervisi tadi dan coaching yang Ibu lakukan? Baik, terima kasih Pak Daniel. Coachingnya tadi berjalan dengan baik Pak. Yang coaching saya tadi Ibu Nurmiati, jadi coachingnya tadi berjalan dengan cukup kondusif, gitu Pak. Oh iya, terima kasih Bu. Begini Bu, dalam posisi begini Bu, dalam posisi supervisor ini ada yang beberapa yang saya tanyakan kepada Ibu. Yang pertama tentang bagaimana Bu menilai diri tentang performa dan kompetensi yang Ibu lakukan tadi dalam pada posisi coach tadi. Baik, kalau Pak Daniel menanyakan bagaimana performa saya dalam sesi coaching tadi, sebenarnya masih terdapat beberapa kekurangan Pak, terutama dalam menanyakan pertanyaan yang berbobot, karena pada dasarnya kebetulan Ibu ini di SMK, di SMK. belajar, jadi mungkin saya lebih kurang mendalami bagaimana sebenarnya praktek pembelajaran yang berada di SMK, sehingga kurang bisa mengeluarkan pertanyaan berbobot. Oh, Bu, kira-kira apa yang menjadi nilai utama dalam Ibu berargumen seperti itu tentang coaching tadi? Iya, karena memang ya seperti yang saya sebutkan tadi Pak, karena memang saya tidak memiliki pengetahuan sama sekali mengenai bagaimana pembelajaran yang terjadi di STM ataupun di SMK begitu Pak, sehingga untuk mengeluarkan pertanyaan berbobot saya rasa masih kurang kreatif begitu Pak. Itulah yang membuat saya berpikiran demikian. Oh gitu. Oke Bu, boleh saya menyampaikan daripada hasil pengamatan saya terhadap diri Ibu? Saja boleh Pak. Oke, gini Bu, tadi saya sudah amati bagaimana Ibu sebagai coach dan menjawab daripada pertanyaan daripada coaching yang dia sampaikan gitu. Ibu memang sudah menyampaikan atau memberikan arah dalam upaya memancing si coaching untuk memberikan argumen dan komitmen dalam upaya peningkatan untuk pemecahan masalah pada si coaching. Tapi ada satu hal yang saya amati, nampaknya Ibu belum memberikan suatu argumen yang cukup kuat untuk menetapkan hatinya dalam upaya mencetuskan ide-ide secara menyeluruh. Itu kira-kira yang saya amati gitu Bu, yang harus kita tingkatkan ya Bu ya. Iya. Terus Bu, pada saat pengamatan yang sangat saya lihat di situ, kira-kira merujuk ke masalah apa dalam upaya penyelesaian masalah yang diutarakan daripada coaching tadi, si coaching. Baik, dalam sesi coaching tadi sebenarnya sih coaching memiliki masalah dalam menemukan strategi pembelajaran yang sesuai, karena coaching menemukan ketidaknyamanan ketika melakukan pembelajaran. Ketidaknyamanan ini ditemukan pada peserta didik. Nah, tapi melalui sesi coaching yang kami lakukan tadi, akhirnya coaching menemukan solusinya untuk meminimalisir ketidaknyamanan itu dengan cara menerapkan metode ataupun strategi pembelajaran yang lebih bervariasi lagi supaya meminimalisir ketidaknyamanan peserta didik dalam pembelajaran. Iya. Kira-kira dalam situasi mendengarkan pendapat, apa yang Ibu tangkap daripada pendengaran yang diutarakan daripada si coaching itu? Bagaimana Pak? Bagaimana maksud saya di sini, kira-kira dalam Ibu kan mendengarkan pendapat daripada si coaching tadi ya, kira-kira hal apa yang paling Ibu tangkap dalam pendapat yang Ibu dengarkan daripada si coaching tadi? Baik, yang saya tangkap dari coaching sebenarnya sudah memiliki solusi ataupun penyelesaian atas masalah yang dihadapi oleh coaching. Namun ketika coaching tadi melakukan sesi coaching tadi merasa belum yakin sepenuhnya terhadap apa yang sebenarnya kesempatan yang sudah dia miliki, begitu Pak. Oh iya. Baik Bu, tadi kan saya sudah mengamati dari beberapa
tanggapan yang ibu lakukan dalam pada coach gitu ya. Ada beberapa hal yang memang harus dikembangkan dalam usaha mengamati dan mendengar untuk coaching, menyampaikan ide dan inisiatif untuk memberikan permasalahan gitu ya Bu ya. Tapi itu sudah standar Bu, sudah menuju ke hal yang memang ketentuan-ketentuan yang diwujudkan dalam kegiatan coaching gitu ya Bu. Baik Bu, bagaimana rencana tindak lanjut yang akan Ibu lakukan ketika nanti hal yang Ibu lakukan tadi Bu? Kira-kira tindak lanjut apa yang Ibu lakukan sebagai coach tadi terhadap coaching? Baik, untuk kedepannya mungkin lebih mendalami, tentu mendengarkan dengan rasa gitu ya Pak, supaya lebih memahami apa yang dialami oleh coaching, sehingga memahami dulu terlebih dahulu apa yang menjadi masalahnya, lalu dengan memahami masalahnya kita bisa memahami juga apa potensi yang ada di dalam diri coaching, sehingga mampu menggali potensi itu sendiri untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Oh iya, terima kasih Bu. Ya, berikutnya Bu, rencana tindak lanjut apa yang paling dominan yang Ibu bayangkan dalam situasi menangani coaching tadi? Yang paling dominan itu yang mendengarkan dengan rasa tadi ya Oh Pak, iya. supaya lebih memahami apa yang dirasakan oleh si coach, sehingga dengan memahami masalahnya mampu juga menggali potensi, dengan menggali potensi mampu juga menemukan solusi atas masalah si coach itu sendiri. Tentu si coach sendiri yang menyelesaikan masalah tersebut, kita hanya membersamai dan berdampingi. Oh iya. Oke Bu, terima kasih. Itu yang bisa saya amati dan sesudah supervisi dan kegiatan coaching Ibu ya. Jadi kedepannya memang kita bisa melakukan pengamatan terhadap tahap demi tahap dalam proses kegiatan siklus dalam coach dan coaching ya Bu ya. Oke Bu, terima kasih. Semoga nantinya kita bisa lebih baik dan bisa menanggulangi permasalahan yang ada pada coaching itu. Terima kasih Bu. Terima kasih juga Pak Daniel. Mudah-mudahan dengan hasil pengamatannya saya kedepannya bisa menjadi coach. Lebih baik ya Bu. Baik, Oke Bu. terima kasih Pak.